Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hilal Ikrami dengan NIM 2311212046 dari kelas A2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Dr. Helmizar SKMM Biomed. Di sini, saya akan membahas tentang gizi dalam kesehatan. Jadi saya akan membahas apa itu gizi, apa saja permasalahan gizi, apa saja peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi, bagaimana kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan nantinya. Jadi saya akan membahas apa itu gizi, apa saja permasalahan gizi, apa saja peran sarjana kesehatan masyarakat dalam. Jadi, apa itu gizi? Gizi adalah transformasi semua makanan yang masuk ke dalam tubuh dan dapat menopang kehidupan. Gizi juga adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Dan apa itu zat gizi? Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Sedangkan makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Dan kita juga akan mengenal status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh di mana akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang permasalahan gizi. Permasalahan di bidang gizi adalah masalah yang saat ini masih dihadapi oleh Indonesia. Permasalahan gizi tidak hanya melulu tentang kekurangan gizi, tetapi juga kelebihan gizi. Ini adalah fenomena beban ganda. Masalah gizi kurang adalah suatu masalah gizi yang disebabkan kurangnya asupan gizi. Ada pun beberapa jenis masalah gizi kurang sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kekurangan energi protein, merupakan keadaan di mana tubuh kurang mengonsumsi makanan yang mengandung protein sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi yang seharusnya. Yang kedua yaitu kekurangan vitamin A, adalah rendahnya konsumsi vitamin A dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan. Lalu ada gangguan akibat kurang yodium yang akan menyebabkan penyakit gondok. Lalu yang keempat ada anemia. Anemia adalah kondisi kurangnya sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh yang dapat menyebabkan kelelahan, lemah, dan penurunan daya tahan tubuh. Yang kelima ada stunting, adalah kondisi di mana tinggi badan seseorang tidak sesuai umur dan jenis kelamin. Yang terakhir yaitu ada defisiensi vitamin dan mineral. Di mana defisiensi vitamin ialah vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh dan memiliki fungsi tertentu. Kekurangan vitamin tentu saja dapat mengganggu metabolisme tubuh. Dan kekurangan mineral akan mengganggu metabolisme tubuh juga. Selanjutnya, peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Peran sarjana kesehatan masyarakat dalam penanganan gizi buruk hingga saat ini, tingkat kasus gizi buruk di Indonesia masih tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kasus gizi adalah dengan program perbaikan gizi. Perbaikan gizi adalah kebutuhan dasar bagi perencanaan kesehatan secara keseluruhan dan perencanaan pangan dan gizi. Peran SKM dalam penanganan gizi buruk lainnya adalah dengan menjadi surveillance gizi. Surveillance gizi adalah kegiatan pengamatan terhadap status gizi yang bertujuan agar pengambilan keputusan dapat penentuan, kebijakan, dan program pemerintah dapat terarah kepada perbaikan gizi buruk masyarakat golongan miskin. Peran SKM dalam Selain itu, SKM berperan dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang gizi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan sebelum masyarakat terkena gizi buruk.
Jika sudah terkena, SKM juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan mengenai cara-cara penanganan gizi buruk yang baik yang benar, seperti pengaturan pola makan. Selain itu, SKM berperan dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang gizi. Selain melakukan promosi dan pencegahan, juga dapat mengadakan bakti sosial di daerah dengan jumlah penderita gizi buruk tinggi. Bakti sosial tersebut dapat berupa pemberian suplemen dan vitamin secara gratis. Selain melakukan promosi dan pencegahan, juga dapat mengadakan bakti sosial di daerah dengan jumlah penderita gizi buruk tinggi. Bakti sosial tersebut dapat berupa pemberian. Sarjana Kesehatan Masyarakat juga dapat melakukan pendampingan secara langsung bagi penderita gizi buruk. Karena dengan melakukan pendampingan secara langsung akan mempermudah dalam menangani para penderita gizi buruk. Dan secara tidak langsung, SKM juga dapat melakukan promosi kesehatan gizi kepada warga di sekitarnya. Tentu banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Bagaimana kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan atau SDGs? Yaitu bisa dengan melakukan gerakan penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan di Indonesia. Gerakan ini menjadi salah satu motor bagi upaya penurunan angka kematian ibu dan anak, serta masalah stunting secara global di 35 negara termasuk Indonesia. 1000 hari pertama kehidupan, yaitu periode yang diawali sejak masa konsepsi hingga usia 2 tahun, merupakan periode kritis awal kehidupan yang menentukan kualitas hidup di masa yang akan datang. Program intervensi gizi yang difokuskan pada periode 1000 hari pertama kehidupan akan memberi dampak yang lebih besar terhadap indikator kesehatan pada masa dewasa. Gerakan ini memerlukan berbagai pendekatan program dan intervensi yang meliputi Nutrition Specific Intervention atau Programmers dan Nutrition Sensitive Intervention, serta melibatkan berbagai sektor. Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu praktisi kesehatan dapat mengambil peran di kedua pendekatan program tersebut dengan berbagai posisi dan di berbagai level, mulai dari perancang dan perencana program, pelaksana hingga sebagai evaluator maupun peneliti untuk menguatkan gerakan ini dalam rangka upaya penurunan angka kematian ibu dan anak serta menurunkan prevalensi stunting di Indonesia yang tentunya akan menyelesaikan permasalahan gizi di Indonesia. Sekian pembahasan tentang gizi dalam kesehatan masyarakat dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan dan semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan tentang gizi dalam kesehatan masyarakat dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan